Waduers. Halo. Apa dulu? Para Waduers dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi bersama dengan Pak Dani di sini. Ya, kita bersama dengan Pak Dani pada Mendung-mendung seperti ini. mendung-mendung gimana gitu. Kita mau mereview Apa? Pak Chris, Pak bulanan Chris, Pak. Chris. Mereview sebuah pusaka berwujud keris. Nah, ini kebetulan kita Tempatnya bawa aja keris. modern ya. Kita bawa keris ini. Nah, Pak Arif ini istrinya dari Madura ini pasti paham keris. Nah, ya. Ya. Oke. Ini saat ini kerisnya dibalut dengan pelindung namanya singop. Nah, ini namanya singop. Nah, singop ya. Kita akan lihat pusaka apa yang kita bawa hari ini. Pusaka apa? Ya, Pusaka Nogo Geni. bukan. Kita edukasi ya, supaya kita itu mencintai budaya kita. Karena pada saat ini itu budaya kita ini sedang krisis. Banyak orang yang menganggap segala sesuatu yang berhubungan dengan budaya kita itu masih dianggap klenik, mistik gitu. Pikirannya pikiran penjajah, pikiran yang sudah dirubah sama Belanda. Jadi biar benci dengan budayanya. Padahal ini kekuatan kita. Nah, ini keris umpu gendring. ini kayunya menggunakan kayu namanya kayu Soekarno. Kayunya kayu Soekarno. Oh iya, ini semar ya bentuknya. Bukan. Apa Nah, itu? terus Wah, kita noman. bahas luarnya dulu. Oh, luarnya. Warangkanya ini dari kayu Soekarno. Ya, Oke. terus apa namanya? Ini ada deder namanya. Atau pegangan atau handle ini. Tiger. Handle-nya ada motifnya. Wah, sudah ngantuk. Anoman. Seru ini, nggak seru. Ya, baru mulai sudah ngantuk ya. Ini dedernya atau handle-nya, Pak ya. Ini ada motifnya yaitu motif Anoman. Si ketek putih itu loh. Kerah yang menyelamatkan Dewi Sinta dari Rahwana. Rahwana. Harus paham. Iya. Itu Nah. terkenal. Ini modelnya adalah beranggah Jogja. Gaya modelnya ini beranggah Jogja. Panjang bilanya 37 cm, panjang handle-nya atau panjang paksinya di dalam ini 10 cm. Jadi totalnya ada 47 cm panjangnya. Kenapa ini akan ada pita warna merahnya? Ini supaya tidak dicabut-cabut. Gitu. Saya kira itu Ya, bukan karena ada apa-apa. mistis yang lain. Enggak loh. Nah, kan ini pikirannya sudah mistis toh. Yang ngajarin siapa gitu loh. Yang Loh iya, karena katanya orang modern tapi pikirannya mistis. Tapi keris itu Nah, ada yang seperti itu. ada memang, tapi itu enggak melulu tentang mistis. Dimensinya keris itu banyak. Dimensi itu apa ya? Aspeknya. Aspek. Sisi sudut pandangnya itu banyak. Jadi enggak cuma mistis. Nah, ini. Wow. Nah, coba Anda lihat sendiri. Oh ya, cara memegangnya seperti ini. Tidak boleh gini. Oh, seperti ini. Iya, seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Ya, itu cara. Seperti ini tuh cara kasar. Ya. Kalau cara halusnya seperti ini. Nah, seperti itu. Harus pelan-pelan. Nah, Ya. yang keluar itu warangkanya bukan kerisnya. Ya. Nah, ini seperti ini. Kalau Anda amati di gandiknya ini ada relief lagi. Reliefnya apa bentuknya? Relief bentuknya Reliefnya ada wujud apa? Ini loh. mana? Gandik itu yang ini. Oh. Ini itu gandik. Relief Ya, ya. sini itu gandik. Ya, Wujudnya seperti ayo. wayang kecil, Wayang kecil. singa. Ada Singa? malah. Kalau Pak Ini- Fajar apa? Putut. Putut itu apa? Putut itu manusia. Oh, Ya, ada di situ ada bentuk relief manusia. Makanya disebut putut. Putut itu manusia. begitu ini ya relief. Sedang apa manusianya itu? Manusianya sedang Sedang apa? berdiri. Oh, berdiri tuh Pak. Perhatikan dengan baik lah. Ini loh, ini sedang apa dia? Kan jelas sekali.
Duduk berdiri siap. Duduk bersila. Oh. Artinya ini sedang semedi atau bertapa. Makanya duduk keris bersila. ini disebut keris Kiai Pandito Semedi. Ya, ada lagi jenis yang keris yang ada dua, pututnya ada dua, di sini ada, di sini ada. Itu namanya putut kembar. Karena ada dua. Nah, ini Bapaknya tertawa-tertawa itu. putut semedi. Keris Pandito Semedi. Nah, Semedi. ini loknya ada berapa? Ayo. Loknya ada 1, 2, 3, 4. Nah, kan ngawur kan. Duh, ini apa? Jadi kok hitung no. Ini kan 1, Ya, 2. 2. Oh iya, 2, 3. Atau gini, ya gini 1, 2 sini belok 3, 4 belok lagi 5. Oh iya, 5. Kurang 5. Ngikut kalau yang naiknya nih 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Lo itu Bengkokan. kalau sesuai pakem berjumlah selalu genap. Ya, ada lo 1 atau lo lurus. Kemudian ada lo Tapi kok ini 3. ganjil? Ya iya ganjil. Lah kan tadi genap. Oh, tadi bilang genap apa ganjil? Genap. Oh ganjil. Lo itu kalau sesuai pakem aturan dari keraton itu selalu ganjil. Ya, Betul. ada lo 1, ada lo 3, ada lo 5, ada lo 5, 7, lanjutin 7, terus lo 9, 9, itu. terus lo 11. 11 dan terakhir lo Oh, terakhir pas 13. terakhir 13. Nah, 13 itu yang tertinggi. Panjang berarti. Itu kalau enggak tetap standarnya seperti ini, hanya keloannya yang banyak aja. Nah, itu. Itu kalau yang pakem, 13. pakem keraton. Pakem keraton itu loknya ganjil. Ada lok genap. Kalau Anda menjumpai lok genap, kemungkinannya ada 2. Yang pertama, kerisnya patah, jadi genap, atau keris itu dibuat oleh empu di luar keraton. Jadi dia tidak mengikuti aturan yang dari keraton. Jadi bebas. Kalau di luar keraton kan Di resi itu tidak hanya di keraton atau berhubungan dengan keraton. Iya, kan ada 2 empu dalam dan empu luar. Empu dalam itu artinya empu di keraton. Dia ngikutin wewenang aturan dari Raja. kerajaan. Kalau yang di luar ya sesuka-suka dia. Nah, seperti itu. Ini loknya 5. Nah, lok 5 itu untuk kewibawaan. Kalau zaman dulu, lok 5 itu hanya boleh dipegang oleh bangsawan saja. Atau orang yang berkecimpung di area atau di dalam istana. Kerajaan kayak Senopati. Nah, pokoknya yang ada hubungannya dengan istana. Istana. Sedangkan yang di luar Kalau istana, kepala dusun itu gimana? nah itu dia tidak diperkenankan memegang ini. Oh, tidak harus. Lok 5 nggak boleh. Kebanyakan kalau di luar lurus gitu ya. Iya, Lok lurus ya, lok 3 gitu. Dan itu pasti keris itu ada doanya. Semua keris itu ada doanya, Pak. Nah, Semua keris. kita akan luruskan ya, apa itu namanya, hal-hal yang berkaitan dengan keris ya. Memang betul keris itu ada unsur mistis, tapi bukan jin ya, beda loh ini. Atau kodam, itu salah. Tapi mistisnya itu di sini loh. Mistisnya itu di doa. Nah, kan waktu empu membuat keris kan ada selamatan, ada puasa, Iya. ya ada sepuh dilat. Ya ketika empu menggembleng keris itu waktu panas tuh dijilat sama empunya 3 kali atau berapa, pokoknya ganjil. Ya, ada itu videonya di Waduk Pusaka. Di video nomor berapa itu ada. Tidak keracunan. Enggak, ada videonya. Anda lihat di channel kita. Channel kita tuh saya sudah upload. Empu Waduk keris. Subandi itu menjilat keris yang masih menganga, masih merah itu. Nah, kenapa kok dijilat? Itu supaya doanya masuk. Ya, bukan kenapa-kenapa. Jadi waktu menjilat itu menyepuh itu. Lidahnya enggak. Menyepuh pusaka itu, si empunya itu berdoa, dijilat supaya doanya itu masuk ke dalam gitu. Gitu. Ada lagi mitos atau legenda Empu Sombro. Anda pernah dengar? Nggak dengar? Tidak dengar. Empu Sombro itu empu perempuan. Ya.
kerisnya yang terkenal ya keris sombro, keris putut kembar yang mirip seperti ini tapi lurus dan lebih pendek. Itu malah sepuhnya nggak dilat, nggak sepuh lidah, Bagaimana sepuh? tapi sepuh saru. Apa itu saru? Saru tahu artinya? Saru Saru. itu tabu. Tabu. Sepuh saru itu jadi kerisnya ketika mengangah itu dijepit dengan menggunakan alat vitalnya Ih, yang empu sombro perempuan itu. Kemudian ditarik. Dan itu dilakukan beberapa kali. supaya apa? Supaya doanya masuk. Oh, Tapi menggunakan cara yang seperti itu. Mungkin bagi kita itu purno ya. Tapi berbeda dengan orang zaman dulu loh ya. Mereka tuh sangat mensakralkan hal-hal itu. Mensakralkan hal-hal itu. Kalau kita jalan-jalan ke Candi Sukuh di Karang mana itu? Di Gunung Lawu itu, Candi Sukuh, Candi Ceto itu kan ada ada lingga yoni itu. Ada alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan di sana. Ya. Dan itu bukan tabu, itu hal yang sakral. Beda loh sakral dan tabu. sebentar. Sombro itu artinya apa? Sombro itu nama orang. Oh, nama orang saja, tidak ada artinya. Namanya Nyi Sombro. Nah, berarti kalau tabu, berarti khasiatnya itu pun juga doa-doa yang tabu. Ya enggak. Oh, tidak. Enggak. Itu salah. doanya baik-baik. Namanya doa itu baik, Pak. Oh, Tidak kan ada yang namanya doa itu doa jelek. nyumpahi Masukkan kan? aja. Bukan, itu bukan doa. Kalau nyumpahi itu namanya kutuk. Oh. Beda loh, Pak. Doa dan kutuk itu kan beda. Ya. Kalau namanya doa itu selalu positif. Kalau Anda berdoa dengan Ini bagus nih. dengan konten atau isinya itu negatif ya, mencelakakan bukan doa. orang, itu bukan doa, itu kutuk. Kutuk. Beda loh. Karena Ya. banyak orang berdoa itu kadang seperti itu. Ya itu namanya mengutuk, bukan berdoa. Mengutuk. Karena berdoa itu selalu positif. MRS ya. Kalau Oh iya, sekarang Tahu. lagi itu ya viral itu ya. itu seperti itu. Ada seorang tokoh Jadi agama dia yang berdoa mengeluarkan kata-kata yang jelek. jelek. Nah, itu berarti mengkutuk. Jadi dia tidak berdoa. Ya. Tidak Harusnya berdoa. kan tokoh agama ya ucapannya ya doa. Seperti empu itu selalu Betul. doa. Berarti Ya. kalau ada pemuka agama yang tidak positif, dia tidak bisa disebut empu. Ya, karena empu itu hanya orang yang positif. Iya. Dia Nah, bukan pemuka seperti itu. agama. Makanya Parpol. tak masukkan tadi Allah lupa ya. Nah, itu ya. Nah, Jadi kita harus koreksi hal-hal yang negatif tentang keris. banyak ya peristiwa tadi tentang doa, Iya. kita pengetahuan menjadi tahu, kemudian tentang keris itu tidak selamanya mistis, Betul. luar biasa. Karena manusia zaman sekarang orang modern itu sebetulnya dia ngaku modern, tapi pikirannya Oh, iya. sebetulnya mundur. Kira-kira keris ini berapa tahun yang lalu dibuat? Ini tidak terlalu tua. Ini sekitar abad ke berapa ya? 18. Ini sudah akhir Abad 18. ya, sudah 18 yang akhir, sudah mau 90-an. Jadi di PB-nya PB 11-an ya, sekitar itulah. Ini baru teman-teman. Jadi kalau 100 atau 200 tahun yang lalu itu untuk keris itu mudah. Ya, 100 atau 200 tahun yang lalu itu mudah bagi sebuah pusaka. Masih ukuran mudah. Ya, Kayak di Penegoro berarti itu sudah termasuk tua. termasuk nom-noman. Oh, masih muda. Jadi Diponegoro itu berperang sekitar tahun 1825 sampai 1830. Jadi senjata atau pusaka yang dibuat pada era-era itu masuk era-era nom-noman. Itu kan sudah Diponegoro itu kan sudah kerajaan Ngayogyakarta, Surakarta, itu kerajaan baru. Ya, pecahan dari Mataram. Jadi Mataram Islam itu pecah dari beberapa bagian kan. Ada Ngayogyakarta, Surakarta, ada Mangkunegaran, ada satunya lagi kok lupa saya. Nah itu. Tapi kerisnya itu bukan untuk perang, Yang tetapi keris di Penegoro yang Keris ditaruh di Diponegoro. depan. Kan saya Itu sudah pernah di bilang bawah. mungkin di beberapa video yang lalu ya. Jadi yang dipakai di Diponegoro itu hanyalah simbol, Nah, keris simbol, keris kepemimpinan ya. Sudah pernah kita bahas. Jadi dia Keluarkan fungsinya perang. hanya simbol. Seperti bendera itu kan simbol. Garuda juga simbol. Yang lebih penting itu adalah maknanya. Ya. Nah, ketika keris itu di depan, artinya mereka sudah siap mati.
mereka sudah siap berperang. Itu kalau kerisnya di depan. Panglima Sudirman juga kerisnya sudah di depan, artinya dia memang berperang sampai titik darah penghabisan, nggak akan mundur. Itu makna keris di depan bagi orang Jawa. Dan tidak boleh sembarangan keris ditaruh di depan bagi orang Jawa ya. Ya, Itu mereka lebih memimpin perang. betul, mereka lebih menekankan kalau keris itu di belakang. Kita lebih mengedepankan musyawarah daripada berperang. Iya. Tapi kalau memang sudah tidak ada jalan lain, harus berperang, ya keris akan dipindah ke depan. Nah, itu jihad sesungguhnya. Jihad yang sesungguhnya. Iya. Luar biasa loh, orang zaman dulu tuh bisa Iya. berjihad yang sesungguhnya. Dan zaman sekarang banyak orang yang salah Kaprah. menafsirkan tentang Jihad. itu. Wong keadaan tenang Ya. dijihadi. Lebih baik kita dijihadi? jangan bahas ke sana lah. Oh, iya. Bukan area kita. Iya. Kita Loh, juga bukan supaya dihubungkan bahwa Indonesia itu tidak boleh tercabut dari akarnya. tidak boleh. Nah, Ya. itulah maka kita membahas keris ini Betul. supaya kita itu menjadi Indonesia yang Indonesia. Indonesia yang sesungguhnya. Iya, jadilah Indonesia Indonesia yang yang Nusantara. 100%. Itu Betul. kata dari Insinyur Soekarno. Betul. Kalau jadi orang Kristen jangan jadi orang Yahudi. Nah, Kalau jadi orang Hindu jangan ikut-ikutan persis seperti orang India. Kalau jadi betul. Muslim jangan seperti Arab sekali. Iya. Kita adalah orang Nusantara. Betul itu. Yang seperti ini orangnya adem-adem, orang Nusantara itu adem. Jangan tercabut dari akarnya. Nah, Iya. kita punya peradaban yang hebat ya. Kita tidak kalah Betul. dengan peradaban yang dari luar. Iya. Kita tidak kalah dengan peradaban dari India, dari Arab, dari Eropa dan lain-lain. Jadi Jadi memang kita harus bangga. Jangan pernah kita dibuyarkan oleh secuil Soal pemahamannya salah. pemahamannya salah ya. Jadi seperti itu. Persatu. Kita tetap. Oh ya, sedikit kita sebelum mau tutup. Jadi keris Oh, ini loknya 5. Kewibawaan. Anda ingat Pandawa 5? Iya. Kelima-limanya adalah sifat kesatria. Sifat yang punya wibawa tinggi. Tidak ada sifat pengecut. Ya. Itulah makna dari lok 5. Pamornya ini adalah pamor campur aduk. Pamor. Karena di pamor di keris ini kalian bisa menemukan beberapa motif. Ada lingkaran-lingkaran kecil kan ya. Iya. Di sini. Ini adalah udan mas. Nah, seperti ini ada garis lurus seperti ini adalah apa namanya? Aku lupa kan. Air itu loh. Banyu mili. Nah, kemudian ini ada yang gede, ini adalah kulit semongko. Nah, Kulit semongko. ini yang sebelah sini lebih cenderung ke kulit semongko semua. Semongko. Kulit semongko dan ini masih ada lingkaran kecil juga. Ada udan masnya juga. Jadi bermacam-macam pamor ya. Ada banyu mili, ya, ada udan mas atau pulau tirto yang lingkaran-lingkaran kecil ini. Ini artinya adalah kerezekian, kesejahteraan juga bisa, kedamaian. Pokoknya sifatnya positif. Ada air, ada udan mas. Itu kan kejayaan, mas itu kejayaan. Nah, Iya. seperti itu. Tapi ini harus percaya. Kalau misalnya Anda memegang keris tapi tidak percaya, ya Percaya apanya ini? maksudnya itu percaya bahwa Tuhan itu selalu Oh, iya. memberikan kita kewibawaan, memberikan kita bukan karena keris ini ya, Bukan karena bukan keris. karena keris ini, tapi keris ini akan membawa kamu pada sebuah doa yang nyata, ya. Jika kamu memang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, ya. Jadi jangan percaya pada keris, Jangan percaya pada bendanya. tapi percayalah pada Saya pada Tuhan dan doa-doa di dalamnya nih kita amini gitu loh. Iya, kita Dan mas kesejahteraan, amin. amin. Ya, harus diamin. Apa tadi? Banyu mili, Banyu artinya mili. kerezekian atau Ya. kehidupan itu selalu mengalir, tidak berhenti. Amin, diaminkan. Ketika kita punya keris ini terus kita mengalami suatu masalah, ya karena manusia hidup tidak pernah jauh dari masalah, pasti ada masalah. Kita lihat ini keris ini, kita cabut, kita lihat, kita teringat ya bahwa Tuhan itu selalu memberikan anugerah. Tuhan tidak pernah lupa dengan umatnya. Ya. Kita harus sekuat baja, tidak boleh menyerah meskipun badai datang menghajar gitu. Betul. Nah seperti itu ya. Iya, Baik. pengalaman dulu ya sudah Iya. ya di Ya Keris di Sempono video itu Sempono. Iya, saya mengalami hal yang luar biasa. Iya, oke. Nanti simak aja itu videonya ya, Ya, klik keris lagi. Sempono, Sempono Bungkem itu. Bungkem. Baik ya, terima kasih. Oke. Ini sudah 19 menit, mau 20 menit.
kita tutup. Sampai Semoga jumpa ya. Berapa subscriber? Ya nggak usah. Kita nggak mengejar subscriber ya. Yang penting kita Yang penting kita mewartakan berkarya, ya. memberitakan. Yang penting tetap bersatu, tidak boleh ada yang memecah belah Iya, persatuan semangat ya. kita. Baik, Semangat. terima kasih. Salam jiwa Tosanaji. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampai jumpa di video berikutnya.